Shalom, selamat pagi ya Manginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 24 November 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ramah adalah sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan bersama. Ramah kepada orang yang kita kenal adalah suatu hal yang umum dan tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Namun ketika kita ramah terhadap orang yang belum kita kenal, sesuatu hal yang perlu kita banggakan. Ada yang kita pahami dengan kata ramah, yang dalam bahasa aslinya dipakai kata tender hearted atau berhati lembut, mengarahkan kita kepada sebuah komunikasi di tengah masyarakat, baik itu inti maupun umum, dengan penuh kasih mesra. Kasih mesra juga memiliki kekuatan yang diartikan daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita supaya kasih-Nya yang tidak goyah, walaupun ia dikhianati, walaupun ia disangkal, ditinggalkan, dan menghadapinya sendiri. Kasih mesra adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan sekedar suatu yang dikatakan. Menjadi orang yang penuh kasih dan mesra seharusnya menjadi gaya hidup yang kita harapkan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebahagiaan bagi seseorang adalah melihat ada keutuhan dalam memahami panggilan kita, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Ramah, berkasih mesra, berarti memiliki kesempatan bagi orang lain untuk diampuni. Inilah keadilan yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana kita telah menerima pengampunan, kita pun diundang untuk mengampuni orang lain. Mengampuni bukan hal yang mudah jika pengampunan itu adalah suatu hal yang dilakukan
karena tekanan. Karena itulah Roh Kudus yang diharapkan dalam Efesus pasal 4 adalah sebuah keyakinan yang serupa, di mana Paulus menasihatkan kita di antara segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Kata tetapi adalah perbandingan, di mana saat kita membuang segala pengaruh yang merusak itu, Roh Allah akan memenuhi kita dengan sudut pandang baru, di mana baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, kita mengupayakan tegaknya kebenaran sambil menolak untuk berbalas dendam. Biarlah kesempatan ini melihat kesempatan berharga dalam diri kita untuk melakukan hal yang sama dengan cara saling mengampuni, di mana pengampunan adalah kunci bagi setiap hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Dan pentingnya mengampuni sebagai bagian dari cara kita bersyukur atas pengampunan yang diberikan oleh Yesus melalui kematiannya dan penebusannya. Amanginang yang terkasih, mungkin kita telah memutuskan untuk tidak mengampuni seseorang yang telah bersalah. Siapa yang terluka di antara orang yang mengampuni dengan orang yang tidak mengampuni? Siapa yang terluka di antara kondisi orang yang mengeraskan hatinya dengan tidak mau hidup saling mesra? Ternyata kitalah yang menjadi korban yang terluka. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita sendiri. Lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut, jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka belajarlah untuk mengampuni. Akhirnya saya mengundangmu, Amanginang, untuk melakukan hidup ramah terhadap orang lain. Di dalamnya ada kasih mesra saling mengampuni. Ternyata kita diajak untuk melihat hal yang lebih besar dari sebuah pengorbanan tersebut. Kita layak mendapat pengampunan Allah. Pengampunan kita tidak tergantung pada mau atau tidaknya, tapi mengampuni orang adalah harus dilakukan sebagai bentuk kemurahan, kasih, dan murah hati. Pengampunan yang diberikan Kristus adalah bagian kebaikan dan kuasanya, di mana kematiannya tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang mau hendak hidup ramah terhadap orang lain. Dan pada akhirnya orang yang telah diampuni akan memahami satu kasih yang diberikan oleh Yesus secara khusus bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Mari belajar memberikan tempat pengampunan bagi setiap orang, dan kita boleh hidup saling menghargai dan saling menopang dan menguatkan di dalam kebaikan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar untuk mengampuni. Kami belajar untuk melihat bahwa hidup kami harus diisi dengan hal-hal yang lebih baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan mengisi hari-hari kami untuk hidup penuh kasih mesra, saling mengampuni di dalam pengampunan Kristus. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.